Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati dan sama-sama kami muliakan, dosen pengampu kajian Ba'da Maghrib, murabbir ruh kami, Dr. Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri MA, rekan-rekan seperjuangan di program pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, serta jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, insyaallah, untuk sama-sama berkontribusi dalam bidang masing-masing, mengupayakan yang terbaik dan berusaha untuk semakin baik setiap harinya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai seterusnya, sampai akhir zaman. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membaca kitab dan menjelaskan isi dari kitab Syarhul Muhadzab karya Al-Imam Al-Allamah Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Adapun makro yang akan saya baca adalah far'un fi madzahibil ulama'i fil qiraati fis salati, yaitu mengenai bacaan Al-Qur'an dalam salat. Baik, marilah kita simak bersama-sama bacaan kitab beserta penjelasan singkatnya mengenai al-qiraah fis shalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un fi madzahibil ulama'i fil qiraati fis salati. Ini adalah satu cabang dalam madhab-madhab ulama mengenai bacaan dalam salat. Madhabuna annal fatihata muta'ayyanatun la tasihhu salatul qadiri 'alaiha illa biha. Dalam madhab kita, bahwasanya Fatihah itu sudah ditentukan, tidak sah salatnya orang yang mampu membaca Fatihah kecuali dia harus membaca Fatihah dalam salat. Wa bihadza qala jumhurul ulama'i minas sahabati wa tabi'ina faman ba'dahum. Dan dengan dasar ini, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya mendasarkan mengenai kewajiban membaca Fatihah dalam salat. Wa qad hakahu Ibnul Munziri an Umar ibnil Khattabi wa Uthman bin Abil Asi wa bani Abbasin wa Abi Hurairata wa Abi Sa'idin al-Khudri wa khawati bani Jubairin wa Zuhri wa bani Aunin wal Auza'i wa Malikin wa banil Mubaraki wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawrin. Dan begitu pula dihikayatkan oleh Ibnul Munzir
dari Amr bin Khattab dan Uthman bin Abil As dan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Khawat bin Jubair dan Zuhri dan Ibnu Aun dan Al-Auza'i dan Malik dan Ibnul Mubarak dan Ahmad dan Ishaq serta Abu Thawr. Nah, semuanya itu sepakat bahwa sholat harus membaca Fatihah. Wa hakahu ashabuna 'ani Thawri wa Dawuda. Dan begitu pula dihikayatkan oleh ashabuna. Ashabuna di sini siapa? Ashabus Syafi'i. Oh iya, tadi untuk madhabuna siapa? Madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Nah, karena memang al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau adalah salah satu mujtahid dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan bacaan kita. Wa qala Abu Hanifata la tata'ayyanul Fatihatu lakin tustahabbu. Nah, berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa salat harus di dalamnya terdapat Fatihah, atau jika dibalik, Fatihah wajib dibaca dalam salat. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa la tata'ayyanul Fatihatu lakin tustahabbu. Fatihah itu tidak ditentukan wajib dalam salat, akan tetapi tustahabbu, disunnahkan, dianjurkan untuk membaca Fatihah. Wa fi riwayatin anhu tajibu wala tashtaritu. Dan dalam satu riwayat dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajib tapi tidak diperlukan. Wala tashtaritu, tidak disyaratkan. Jadi memang dia masuknya wajib tapi tidak disyaratkan. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah membedakan antara wajib dengan syarat. Nah, kita lanjutkan. Walau qara'a ghairuha minal Qur'ani ajza'ahu. Nah, seandainya seorang musolli membaca selain Fatihah dari Al-Qur'an, maka itu mencukupi. Jadi menurut Al-Imam Abu Hanifah, bacaan Fatihah itu wajib. Harus ada bacaan sebagai representasi dari Al-Qur'an. Tetapi dia tidak harus selalu Fatihah. Jika seseorang itu membaca surah yang lain, maka ajza'ahu, mencukupi syarat. Tetap dia masuk dan bisa melanjutkan sholatnya. Nah, wa fi qadril wajibi thalathu riwayatin anhu. Ihdaha ayatun tammatun. Wathaniyatu ma yatanawaluhu al-ismu. Qala ar-Raziyu wa hadha huwa as-sahihu indahum. Wathalithatu thalathu ayatin qisarin au ayatun tawilatun. Wa bihadha qala Abu Hanifata wa Muhammadun wahtajja li Abi Hanifata biqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Wa bihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatahu kabura thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa bihadithi Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi Fatihatil kitabi aw ghairiha. Wa fi hadithi Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata illa bi Qur'anin walau bi Fatihatil kitabi. Qalu fadalla ala anna ghairaha yaqumu maqamaha. Qalu wali anna suwaral Qur'ani
fil hurmati sawaun bidalili tahrimi qiraatil jami'i 'alal janbi wa tahrimi masil muhdithil mushafi. Ini kita terjemahkan. Nah, masih mengenai pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa Fatihah itu masuk wajib tapi tidak selalu disyaratkan. Nah, fi qadril wajib, sebenarnya kadar wajib itu seperti apa? Ada 3 riwayat di sini. Thalathu riwayatin anhu, ada 3 riwayat. Ihdaha ayatun tamatun, 1 ayat yang sempurna, Fatihah dari awal sampai akhir. Kalau yang pakai bismillah, dari bismillah sampai waladhdallin. Kalau yang pakai alhamdulillah sebagai awalannya, dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Nah, kemudian yang kedua, wathaniyatu mayatanawaluhu al-ismu. Yang secara bobotnya itu seperti Fatihah. Ya, secara bobotnya seperti Fatihah. Nah, di sini dikomentari oleh Imam Ar-Razi, wa hadza huwa shahihu indahum. Nah, ini yang sahih nih menurut mazhab Abu Hanifah. Wa thalithatu thalathu ayatin qisarin au ayatin tawilatin. Nah, yang ketiga adalah 3 ayat pendek atau 1 ayat yang panjang. Itu juga sudah mencukupi. Nah, wa bihadza qala Abu Hanifah wa Muhammadun. Nah, di sini yang berpendapat siapa? Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Muhammad di sini tidak dijelaskan ya Muhammadnya siapa. Nah, kemudian wahtajja li Abi Hanifah biqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Dan berhujjah untuk Abu Hanifah firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minhu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menurut Imam Abu Hanifah, Fatihah itu tetap wajib, tapi tidak disyaratkan hanya Fatihah saja. Kalau mampunya adalah 1 ayat, maka silahkan baca 1 ayat itu. Kenapa? Karena ada dalil dalam Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah oleh kalian semua ma tayassara, sesuatu yang mudah minhu dari Al-Quran. Ya, maka di sini 1 ayat pun menurut Imam Abu Hanifah boleh saja mencukupi, ajza'a. Nah, berikutnya, wa bi hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatahu kabura thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an ila akhirih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari pertemuan kali ini mengenai membaca Fatihah dalam sholat itu terdapat dalam kitab Syarah Muhadzab halaman 198, Far'un fi madzahibil ulama fil qiraah fis shalah. Di sini di paragraf pertama dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban membaca Fatihah. Menurut Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya wajib. Dan Imam Asy-Syafi'i tidak membedakan wajib dengan syarat. Artinya wajib di situ ya masuk rukun ya. Masuk rukun. Justru Imam Asy-Syafi'i itu kalau kita baca dalam literatur, Imam Asy-Syafi'i membedakan antara syarat dengan rukun, bukan wajib dengan syarat. Nah, kalau syarat menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak sampai membuat ya. Kalau syarat ada di luar, syarat itu ada di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Nah, nantinya di pembahasan berikutnya, Fatihah ini masuk dalam rukun sholat. Rukun sholat yang terkenal ada 17 ya dalam Fathul Qorib. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 13. Ya, 17 itu yang sudah
mayoritas ya. Ada yang mengatakan 18 dengan niat berhenti dari sholat. Ada juga yang menambahkan harus khusyuk dan lain-lain. Tapi secara umum fikih Asy-Syafi'i menyepakati 17. Ya, disertai di dalamnya ada tumak ninah. Nah, kemudian di sini Fatihah ini masuk ke rukun. Nah, rukun. Jadi rukun yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, keempatnya adalah Fatihah. Manakala tidak dibaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya memang Fatihah wajib. Tapi wajibnya Fatihah itu bukan wajib yang mutlak. Dia wajib tapi tidak disyaratkan. Artinya apa? Ketika seseorang tidak mampu membaca Fatihah atau dia hanya punya waktu yang sedikit untuk membaca Al-Quran, tidak sampai misalkan selesai bacaan Fatihahnya, maka itu dibolehkan saja dengan dalil faqra'u ma tayassara minhu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.